Oke, untuk tutorialnya yang pertama kita buat new composition, diubah bagian namanya sama ukurannya, ikutin aja 1920 atau 1080 WH nya ya. Durasi 5 menit kalau saya, dan resolusi saya quarter, bebas sebenarnya itu. Kalau udah di sini kita tambahin aja fotonya yang pengen diedit. Oke. Pilih semua, Ctrl A, terus drag ke project. Kalau udah kayak gini kita buat new com di salah satu foto. Kalau udah buat new com, terus setting rectangle, filenya kayak gini dihilangin sama struknya putih, terus 40 pixel. Oke, kalau misalkan udah, langsung double klik aja, nggak usah klik apa-apa. Oke, jadi buat bordernya atau bingkai, fotonya jelas ditaruh bawah biar kelihatan bingkainya, biar nggak ketindih bingkainya. Oke, balik lagi ke utama. Kalau udah ke utama, ini lagi satu ya, kita banyakin atau duplikat, Ctrl D aja, banyakin sebanyak foto yang akan diedit. Kalau saya kan ada 9, berarti 9 1. Kalau misalkan nggak bisa ya pencet ulang lagi, Ctrl D. Ngebug atau nggak tahu kenapa emang kayak gitu. Oke, kalau misalkan udah, duanya kita edit, double klik atau klik 2 kali, kita ganti bagian gambar, kita delete, kita drag lagi kayak gini. Lakukan semua ke komen tadi buat ganti fotonya. Oke, kalau misalkan udah semua diganti, langsung aja ke utama, kita drag semua fotonya yang ada di project yang tadi, yang udah dikasih bingkai, kita drag ke bawah. Oke, kalau udah, kita tambahin yang namanya kamera, presetnya yang 35 mm, namanya nggak usah diganti-ganti lah ya. Oke, tambahin lagi, klik kanan new object 2 kali. Kalau udah nyalain semuanya 3D object, kalau udah kita kaitin dulu kameranya ke 01, terus 01 ke 02. Kalau udah, kita tambahin yang namanya efek wiggle, pencet P di 02, tahan Alt terus klik jamnya. Kalau udah kayak gini, ketik wiggle, WIGGLE, klik aja yang kedua ini, kasihnya samain aja biar gampang. Kalau nggak bebas juga, terserah. Kalau misalkan udah kayak gini, kita U aja, sebelumnya klik ulang 02 nya, pencet U, nah hilang semua efeknya. Udah ada efeknya kayak gini, goyang-goyang, getar dikit. Kalau misalkan udah, terus kita tata fotonya, kita 2 view dulu. Kalau udah kayak gini, kita tatanya boleh ikutin atau selera masing-masing, bebas. Z buat mundur, sama X buat kiri kanan ya. Oke, kalau misalkan udah ditata semua, langsung aja kasih keyframe. Tapi ini ada yang belum ya, ada yang kurang. Kasih aja acak-acakan
fotonya. Nggak usah rapi-rapi banget. Oke, misalkan udah ditata semua fotonya, terus lanjut kasih yang namanya pergerakan atau animasinya. Caranya gampang banget, pencet 01, klik P, nyalain jamnya, terus kita kasih pergerakan dengan cara tahan shift Fn PG down 4 kali. Ini kita akan nambahin yang namanya zoom out. Oke, zoom out ya. Tadi diperbesar dulu tahan Alt, terus scroll ke atas. Oke, dari awal banget pokoknya kita nyalain dulu jamnya. Kita tadi lagi shift Fn PG down 1 2 3 4. Oke, kalau udah 4 kita tambahin titik lagi, terus ke titik pertama pencet segitiga samping titik keyframe ya, terus kita zoom. Oke, kalau misalkan udah ngezoom kayak gini, itu sebenarnya udah jadi. Terus biar makin semut, langsung aja kasih namanya F9, namanya EasyEase. Kalau di komputer bisa langsung F9 aja, kalau di laptop pakai Fn ya. Kalau misalkan udah, berarti kita setting curve-nya di Grab Editor. Boleh ikutin, harusnya sih ikutin aja biar semut pergerakannya. Nah kayak gini, kurang lebih kayak gini, keluar lagi. Kalau udah langsung aja kasih efek gelap awal, klik kanan new solid, black solid, ukurannya samain kayak nutupin semua ini. Terus kita taruh paling atas, kita pendekin. Setengah sampai setengah inian ya, setengah animasi zoom out. Kalau misalkan udah, kita tambahin yang namanya opacity, klik kepala panah yang di samping kotak, transform, klik lagi, terus opacity, nyalain aja jamnya. Oke, kita sampai sini lah ya, perkirain aja sampai tengah lah intinya. Tambahin keyframe lagi, terus yang ini kita nolin. Nah efeknya kuda, terus kita kasih EasyEase F9 buat komputer atau laptop, Fn F9. Nah jadi beda tampilannya, jadi dia kayak jam pasir. Oke, ini terlalu rame, kita hilang dulu U, pencet aja shortcut U. Nah U lagi. Nah buat Grab Editor yang gelap tadi, yang curve-nya nggak usah diedit, di EasyEase aja. Oke, kalau misalkan udah sampai sini, kita lanjut buat yang namanya animasi pergerakan. Pencet segitiga ya, segitiga ini buat keyframe yang di 0 pertama. Ini keyframe pertama, keyframe kedua, terus kita bekuin dulu di sini nih. Kayak gini kita kasih 3 kali, kayak tahan shift Fn PG down. Kalau di laptop gak usah pencet Fn ya, di laptop. Kalau misalkan di komputer langsung aja PG down, jadi ya shift PG down atau PGDN itu udah bisa. Kalau di laptop pencet Fn dulu. Oke, kalau misalkan udah nih 3 kali, kita tambahin keyframe, titik keyframe, terus kita tambahin lagi shift Fn PG down 6 kali. Kita
tahan shift Fn pg down 6 kali 1 2 3 4 5 6. Kalau misalkan udah, kita kasih pergerakannya biar gampang, di yang top aja kita geser. Nah, kurang lebih kayak gitu. Di bagian X sama Z aja. Kan misalkan di kanan ini kan agak ke atas fotonya, kita settingnya ke bawahin kameranya. Kamera ke atasin juga biar pas. Kanan buat ke bawah, atas buat ke atas kameranya. Oke, ini udah pas. Kita bukuin lagi 3 kali shift Fn pg down 1 2 3. Kita kasih keyframe lagi, nggak usah diubah keyframe nya soalnya buat bukuin aja. Terus animasiin lagi shift Fn pg down 6 kali ya buat pergerakan. Lakukan ke semua sampai ke animasiin. Oke, kalau misalkan udah dikasih animasi, jadi selanjutnya kita akan kasih yang namanya gelap lagi, tapi buat di akhir. Caranya kita duplikat aja ini, Ctrl D. Nah, kalau misalkan udah, kita geser aja yang merah-merahnya ke akhir, pas mau akhir. Nah, di sini kita pencet aja U di yang kedua ini, black solid yang kedua yang tadi udah kita copy. Nah, kita ubah bagian dua-duanya, kita balikin. Yang pertama 0 dan yang kedua 100. Soalnya kan dari awal memudar terus sampai menghilang gitu, sampai menghitam. Karena udah di EGS jadi nggak usah di EGS lagi. Oke, udah jadi sebenarnya, tapi ada yang belum. Ini kurang ya, mundurin lagi sesuai keinginan. Astaga, ini kita mundurin lagi atau sesuai keinginan. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, kita edit yang namanya rendernya tuh kejauhan, kelamaan. Kita tarik yang di bawah menit ini, kita tarik sampai animasi gelap. Kita deketin lagi. Ini kita tambahin aja yang merah-merahnya, kita panjangin yang gelap. Nah, kurang lebih kayak gini. Oke, kalau misalkan udah kayak gini, kita pilih semua yang di kolom bawah ini, dari bawah sampai atas tahan shift aja, atau sebaliknya dari atas sampai bawah juga bisa. Terus klik kanan, precompose, kita kasih namanya foto. Oke, kita okein. Jadi ya seperti ini. Viewnya kita ganti aja ke 1, soalnya udah nggak ngedit bagian ini lagi, soalnya udah kelar. Oke, udah view 1. Terlalu jauh ini, kita zoom aja, scroll ke atas ya di mouse. Nah, segini udah pas. Kalau misalkan udah segini,
kita tambahin lagi yang kurang, yaitu background. Klik kanan, new solid color, warnanya hitam aja, terus settingannya sama, pasin kayak yang utama tadi. Okein. Oke, kita kasih namanya efek, kita cari dulu efeknya, namanya gradient. Ketik aja gradient, terus pilih bagian rem, kita drag ke black solid yang tadi. Oke, kita ganti yang ini jadi radial, terus posisi titik hitamnya kita ubah posisinya ke tengah, dan sebelah kanan yang end of rem kita besarin dikit, kita besarin. Nah, kurang lebih kayak gini, ikutin aja. Rem skaternya 23.6 lah, ikutin aja biar gampang. Kita ganti star colornya ke warna putih, terus ke end color atau di yang samping-samping itu semi-semi biru lah, tapi jangan biru-biru banget. Nah, biru putih. Oke, udah jadi kayak gini. Kita taruh bawah foto yang di precom tadi, yang udah di precom ya, apa sih namanya, precompose. Kita taruh bawahnya biar di belakang jadi background. Nah, jadi kayak gini kurang lebih. Oke, kalau udah kayak gini berarti kita lanjut nambahin yang namanya kilauan. Download aja di YouTube banyak. Kita drag langsung ke sini. Nah, kalau udah kita taruh atas, sudah bener taruh atas. Posisinya kita lebarin, kita fullin aja. Udah full, nggak usah pas-pas banget, nggak apa-apa. Kayak gini juga. Saya juga kayak gini soalnya. Kalau udah kayak gini, kita klik kanan di videonya, pilih yang namanya blending mode screen. Ini terlalu silau, kita hilangin. Kesilauannya kita kurangin, dan shift Ctrl O, terus 50 aja. Boleh ikutin, boleh sesuai selera, terserah. Kalau misalkan udah kayak gini, efek efek videonya jadi lumayan berkesan, soalnya ada kilauan-kilauannya. Terus kita tambahin yang namanya musik ya, cari sendiri aja, atau punya musik sendiri yang bagus, yang cocok, boleh, bebas. Drag aja lagi kayak tadi video. Kalau udah taruh bawah, soalnya ini kan MP4 ya, ada gambarnya, kita taruh bawah aja, terus hilangin matanya. Ambil suaranya, yang suaranya ini hilangin aja nih efeknya. Nah, biar suara dari efeknya nggak terlalu ada, biar nggak mengganggu juga. Oke. Terus kita edit bagian suaranya, kita edit. Klik yang panah samping kotak ini sebelah kiri, terus audio. Nah, bagian sini kita kasih jam dulu, terus jam terakhirnya kita kurangin minus, nah 39 aja, biar suaranya tuh makin akhir tuh makin memudar, biar nggak langsung misalkan suaranya kenceng tiba-tiba videonya berhenti gitu kan, aneh. Jadi kita kasih yang namanya mengecil lah suaranya pas pengen akhir video. Oke, kalau misalkan udah, klik aja U aja biar nggak kelihatan atributnya atau apalah ini lah. Cet U lagi. Nah, jadi nggak banyak yang kelihatan. Oke. Terus yang terakhir ini biar makin keren tuh bagian foto yang pre-compose, kalian nyalain aja. Nah, yang namanya ini ya nih, motion blur, biar makin keren di bagian nulnya sama foto-fotonya.
Ini namanya motion blur yang kayak bulat-bulat gini. Oke, kalau udah tinggal balik lagi ke utama. Oke, kalau misalkan udah dikasih yang tadi tuh motion blur, itu gunanya apa? Biar kalau misalkan ganti gambar tuh ngeblur, biar lebih keren dikit lah. Kalau misalkan kasih awal-awal ntar bisa-bisa foreclose apa laptopnya nggak kuat, jadi pas pengen render aja. Nah ini yang terakhir nih, tinggal render. Caranya tinggal pencet composition yang di atas, atau render atau Ctrl M, terus pilih ini lossless-nya kita ganti formatnya ke MP4 after code MP4. Kalau udah kayak gini oke. Untuk mendapatkan after code MP4 cari aja tutorialnya di YouTube aja, banyak soalnya, sama download filenya juga, sampai pasang-pasangnya juga kayak gimana dikasih tahu. Oke, output tuh-nya kita edit. Ini namanya ya, nama videonya bebas pokoknya bebas, apaan kayak namanya. Kalau saya namanya video slideshow, salah ketik show. Nah kurang lebih kayak gini, ada haknya. Nah save, terus kita tinggal pencet yang namanya render sebelah kanan. Nah ini udah ke render, tinggal tungguin aja sampai rendernya berakhir. Udah, mungkin sekian aja dari saya, soalnya render ya tinggal tunggu sampai jadi videonya, mau saya tunggu sampai selesai. Oke, mungkin videonya sampai di sini aja. Sekian aja tutorial dari saya, semoga tutorialnya bermanfaat. Mohon maaf bila kata-kata saya terbilit-bilit. Oke, selamat malam dan sampai jumpa.